Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Di kesempatan kali ini kita bakal kembali lagi nih nge-review laptop dari Lenovo, yaitu salah satu laptop dari keluarga besar ThinkPad. Buat yang belum tahu nih, ThinkPad ini adalah laptop premium bisnisnya dari Lenovo yang dulu nih harganya emang mahal, bisa sampai 10 juta lebih kayaknya. Tapi sekarang nih banyak yang jual cuma 3 jutaan aja. Emang nggak dalam kondisi baru, ini dalam kondisi bekas atau second. Tapi ini walaupun dalam kondisi second, kondisinya rata-rata lebih bagus dibandingkan laptop second merek lain pada umumnya. Kenalin, ini dia Lenovo ThinkPad L470. Oke, sebelum kita lanjut nih buat nge-review laptop ini, sebelumnya saya udah sempat nge-review laptop Lenovo ThinkPad, yaitu seri X260, X270, dan T470. Buat teman-teman nih yang belum sempat nonton, bisa klik notifikasi di pojok sini. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Mungkin di antara kita banyak nih yang udah tahu kalau Lenovo ThinkPad ini adalah laptop segmen bisnis paling tinggi dari Lenovo, yang dulu harganya emang mahal, bisa sampai belasan juta dulu waktu itu. Tapi karena sekarang nih udah dalam kondisi bekas, banyak dijual dengan harga yang cukup murah meriah, tapi tetap nggak kehilangan kesan mewah dan fitur spesialnya. Laptop ini banyak dijual dengan harga 2 juta sampai 4 jutaan, tergantung kondisi dan varian spesifikasinya. Tapi dengan harga segitu nih, bisa dibilang laptop ini udah murah banget. Kenapa? Karena di harganya yang bisa dibilang cuma 3 jutaan loh ya, rata-rata 3 jutaan. Laptop ini udah pakai prosesor dari Intel Core i5 series. Itu udah jelas lebih oke dibandingkan laptop 3 jutaan di tahun sekarang yang paling prosesornya cuma Intel Celeron atau AMD Athlon. Tapi tetap nih, kembali lagi ke pilihan masing-masing. Ada yang lebih puas dengan beli laptop baru dan ada yang lebih tergiur dengan laptop bekas dengan tawaran spesifikasi yang lebih tinggi. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita bahas laptop ini. Untuk Lenovo ThinkPad L470 yang ada di hadapan saya ini, dia pakai prosesor dari Intel Core i5 yang generasi ke-6, yaitu Skylake, lebih tepatnya Intel Core i5 6300U. Prosesor yang punya 2 core 4 thread dengan kecepatan normal di 2,4 GHz yang bisa ditingkatkan hingga 3 GHz. Nah, kalau buat prosesornya tadi itu udah lumayan teman-teman, karena dia udah punya teknologi Intel QuickSync Video. Ya, dipakai buat ngedit video tipis-tipis masih bisa lah, nggak terlalu berat-berat banget. Saya coba jalankan Cinebench R15, dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 menit dan dapetin skor di angka 300 CB. Laptop ini juga punya RAM dengan kapasitas yang cukup gede menurut saya, yaitu 8 GB DDR4 yang jalan di 2133 MHz. Nah, enaknya ThinkPad ini RAM-nya udah DDR4, jadi nggak terlalu ketinggalan banget. Dan RAM-nya juga masih bisa teman-teman upgrade dengan kapasitas yang lebih gede lagi nih. Kalau menurut saya sih sampai 16 GB aja udah cukup. Terus kalau untuk penyimpanan ya, laptop ini menggunakan SSD berkapasitas 256 GB. Bukan SATA, ini SSD-nya M.2 NVMe. Unit yang di hadapan saya ini kebetulan pakai SSD dari Intel. Model lengkapnya adalah SSD PI KKF 256G7L. Walaupun di sini untuk SSD-nya dia udah support PCIe Gen 3x4, tapi jalan di PCIe Gen 3x2. Ya paling ada penurunan kecepatan sedikit. Saat saya tes menggunakan Crystal Dismar, kecepatan bacanya di angka 1270 MB per second dan kecepatan tulisnya di angka 592 MB per second. Dengan kecepatan segini masih tergolong bagus, yang jelas nih udah lebih oke dibandingkan SSD SATA dan harddisk. Selanjutnya yang spesial dari ThinkPad ini adalah laptopnya udah dibekali dengan Windows 10 original. Jadi anti bajakan nggak ada, crack-crackan nggak ada. Teman-teman bisa pakai terus-menerus sampai bosan. Salah satu keunggulan dari ThinkPad ini adalah dual baterai. Karena ini laptop bisnis, jadi diupayakan sama Lenovo supaya bisa nyala lebih lama. Tapi yang ada di depan saya ini cuma pakai satu baterai aja, yaitu baterai eksternal dengan kapasitas 6 sel 48 Wh yang Lenovo klaim bisa bertahan sampai 8 jam. Tapi ini walaupun dalam kondisi bekas, baterainya masih oke banget. Saya tes buat musikan dan nonton dengan volume dan brightness di 50%, laptop ini masih mampu bertahan sampai 4 jam lebih. Nah, dengan spesifikasi kayak gini bisa buat apa aja. Yang jelas laptop ini udah bisa kamu pakai buat kerja, kuliah, dan sekolah. Untuk kebutuhan office di sini udah pasti bisa dan berjalan dengan lancar jaya.
Berikutnya kita ngomongin soal desain. Buat teman-teman nih yang udah tahu Lenovo ThinkPad pasti udah hafal nih. Kalau ThinkPad ini punya desain yang kaku, warnanya hitam doff jadi nggak menarik perhatian. Nah, buat materialnya ini dia pakai bahan campuran plastik yang solid banget. Jadi kuat banget. Pokoknya beda deh sama laptop standar biasanya. Ukurannya lumayan agak gede sedikit, panjangnya 33,9 cm, lebarnya 23,5 cm, dan tebalnya 2,39 cm, yang menghasilkan berat 2 kg lebih sedikit. Nggak ringan emang, tapi lumayan terbayar karena laptop ini udah melewati uji standar military grade 810G. Jadi nggak apa-apa berat sedikit, yang penting kuat. Selanjutnya kita ke bagian layarnya. Nah, laptop ini punya layar berukuran 14 inci 16:9 dengan resolusi SD 1366x768 pixel yang sepertinya masih menggunakan panel Twisted Nematic atau TN dengan tingkat pencahayaan standar berkisar di 220 nits. Ini juga udah nyaman banget digunakan di kondisi ruangan minim cahaya karena layarnya udah anti glare. Buat yang kurang suka sama layarnya, kalau nggak salah ada varian yang Full HD yang pakai panel IPS. Di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi tertinggi 0,9 megapiksel 720 pixel. Meskipun ini laptop second, tapi kameranya lumayan jernih teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Masih bisa banget digunakan buat meeting online dan lain-lain. Kita turun ke bagian keyboard. Keyboard laptop ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya waktu ditekan tuh rasanya enak, ada bunyi tik-tiknya gitu. Lengkap dengan track point yang berwarna merah di tengah-tengah keyboardnya. Cuma emang sayangnya di sini belum ada backlit. Tombol powernya juga terpisah, jadi nggak perlu khawatir kepencet. Pokoknya ini masih nyaman banget dipakai buat ngetik harian. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah, ada touchpad. Untuk touchpad di sini juga cukup responsif. Ukurannya pas, nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Ditaruhnya juga sejajar dengan tombol spasi. Lengkap dengan tombol klik kanan dan tombol klik kiri yang double. Jadi satu di atas dan satu lagi bersatu dengan touchpadnya. Buat kelengkapan portnya, di sebelah kiri terdapat port DC-in atau lubang charger. Ada USB 3.1 dan ada audio combo jack. Di sebelah kanan terdapat port VGA, port Ethernet, mini DisplayPort, 2 buah port USB 3.1 dan ada slot untuk SIM card. Untuk slot SD card ada di bagian depan. Letaknya di bawah touchpad di sebelah kiri. Untuk portnya bisa dibilang udah cukup lengkap ya teman-teman, dan laptop ini juga udah dilengkapi WiFi dan juga Bluetooth. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak usah pakai ribet. Lanjut ke bagian speakernya. Nah, kalau untuk speakernya menurut saya laptop ini speakernya masih cukup oke. Kurang lebih suaranya kayak gini. Ya lumayan masih oke ya buat musikan dan nonton film. Oke, selanjutnya kita tes performa gamingnya. Walaupun ini bukan laptop gaming, tapi tetap bakal kita tes buat dapat gambaran gimana laptop ini kalau dipakai buat main game, performanya kayak apa dan nyaman atau enggak. Pertama kita jalanin game ringan yang super seru ini, yaitu Stumble Guys. Kita jalanin di 720p dengan settingan standar, nggak ada yang diubah-ubah. Dapat FPS di 60-an, stabil yang artinya sangat lancar. Suhunya juga masih adem rata-rata di 50-an derajat Celcius dan wajar aja karena gamenya emang ringan. Yang kedua kita coba di Game Pass 2017. Kita jalanin di 720p dengan setting low. Nggak bisa di setting high karena VRAM yang terbatas, tapi tetap dapat 60 FPS stabil dan lancar. Di layar juga suhu terlihat masih aman dan sangat adem, rata-rata di 50-an derajat Celcius. Dari dua game yang udah kita coba ini, bisa dibilang laptop ini masih bisa kita pakai buat main game. Seharusnya game yang gak terlalu berat dengan tampilan grafis yang ringan masih bisa kita mainin di laptop ini. Nah, tadi kita udah banyak bahas nih soal laptop ini. Lenovo ThinkPad L470, mulai dari spesifikasinya, fitur, sampai ke performanya. Menurut saya laptop ini masih cocok banget dipakai di tahun ini. Dipakai buat olah data pakai Office udah pasti lancar. Apalagi sekedar browsingan udah pasti lancar banget. Kalau kita bandingin sama laptop baru di tahun sekarang nih yang punya harga sama di 3 jutaan,
kayaknya performanya bagus yang ini, karena emang spesifikasi yang di bawah juga udah beda. Tapi itu kembali lagi nih ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita butuhnya yang baru dan pengennya yang baru, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita butuh opsi yang lebih murah nih harganya dan performa yang lebih oke, Lenovo ThinkPad L470 ini bisa jadi pilihan. Dan buat teman-teman yang nanti berminat, link pembelian nanti saya sisipin di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.